Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Wati Rustati dengan NIM H1D024007 dari shift awal yaitu shift H dan shift akhir yaitu shift F. Nah, di sini aku mau ngejelasin website mengenai Infokopi. Oke teman-teman, langsung ke penjelasan kodenya aja ya. Nah, di sini yang pertama, aku buat kontainer dulu, yaitu dengan tag div. Apa sih tag div itu? Nah, tag div itu, aku misalkan ada satu kardus air gelas. Nah, tag div itu seperti kardusnya atau wadahnya. Dan air gelas itu seperti isinya atau teksnya. Kemudian aku ada tulis header yang isinya itu ada heading 1, teksnya import, dan paragraf teksnya copy. Nah, yang ini untuk websitenya. Kemudian aku juga tulis di bagian main. Itu ada section class menu section. Jadi kelas menu section itu menu section itu adalah nama kelasnya. Kemudian ada di kelas menu header. Ini juga menu header adalah nama kelas dari div-nya. Dan isi dari kontainer menu header itu ada heading 2, basic, copy. Nah, ini kan ada tulisan BR. Nah, BR itu adalah untuk membuat garis baru. Nah, contohnya kayak gini. Kemudian, di bagian HTML juga aku menuliskan kontainer lagi untuk yang teks ini. Menu-menu dari basic copy. Ada americano, latte, cappuccino, dan lain sebagainya. Aku menggunakan tag div lagi. Jadi, di setiap barisnya itu yang ini americano, hot atau ice dan harganya itu jadi dibikin kontainer lagi supaya bisa di style di CSS-nya. Dan di dalam div-divnya aku ada menuliskan teks span, small itu untuk ini yang hot atau ice-nya itu buat ukuran teksnya itu kecil. Kemudian ada input. Nah, input ini untuk ini yang kotak ini supaya bisa dicentang. Nah, untuk ke bawahnya itu sama ya, teman-teman. Nah, kemudian di sini aku juga menuliskan atau memanggilkan gambar. Nah, aku juga buat kontainer lagi dengan nama menu image. Nah, gimana sih cara untuk mengambil atau memanggil gambarnya? Yaitu menggunakan tag image src caramel macchiato. Nah, caramel macchiato itu nama dari atau URL dari ininya, image-nya, gambarnya. Kemudian ada ALT. ALT itu semisalkan gambarnya nggak muncul, maka akan mengeluarkan tulisan caramel macchiato. Kemudian di sini ada paragraf yang untuk di bagian ini, di bagian bawah fotonya. Kemudian ada bagian manual brew. Aku juga buat kelas lagi, section, sama seperti tadi. Nah, sini kan di bagian manual brew, kan di menunya ada pembeda. Kalau di sini kan nggak ada
titik-titiknya ya. Kalau di sini kan ada. Jadi di sini aku menggunakan tag span lagi pakai class dot. Nah, yang ini untuk membuat titik-titiknya, titik-titik yang ini. Ini penghubung antara hot Jepang sama harganya. Yang ini. Kemudian ada bagian cold copy. Sama seperti tadi ada section class, div class, image, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada tombol pesan. Nah, untuk tagnya itu aku pakai container dan class. Nah, nama classnya itu center button. Di sini untuk membuat buttonnya itu pakai tag button, class pesan, on click itu supaya bisa di klik. Dan proses pesan itu yang nantinya bakal dipanggil di JavaScript. Ini function, nanti bakal dipanggil di JavaScript. Buat supaya ketika diklik, ini bakal muncul pesan. Oke, nah di bagian CSS itu, aku tuliskan body. Ini body itu buat mengatur body di halaman websitenya. Ada font family. Nah, untuk tipe fontnya itu ada Arial Tensor. Kemudian ada background color. Backgroundnya itu warna putih dan color. Untuk background color yang warna putih itu yang ini yang di luar kontainernya. Dan untuk color itu ini untuk mengatur teks-teks yang di dalam ini kontainernya. Kemudian ada marginnya 0. Margin itu untuk menghapus jarak default di luar body, sedangkan padding untuk menghapus jarak di dalam bodinya. Kemudian ada ini pemanggilan kelas kontainer. Nah, gimana sih cara manggil kelas kontainernya itu? Nah, jadi untuk pemanggilannya itu di sini kan ada div di bagian HTML-nya kan ada div class container. Nah, sini container. Nah, untuk pemanggilannya itu kita tinggal tambahin dot container. Jadi bakal ke setting nanti, ke panggil dia. Kemudian ada ini background color. Ini itu untuk latar belakang warnanya. Yang ini, yang di belakang tulisan ini. Jadi warnanya itu berubah jadi abu. Kemudian ada max weight itu untuk mengatur lebar maksimal halaman. Kemudian ada margin. Margin itu untuk mengatur kontainernya supaya di tengah-tengah. Kemudian ada padding. Padding 0. Seperti yang tadi dijelaskan. Padding 0 itu supaya tidak ada padding tambahan. Kemudian di bagian header itu yang ini, yang kontainer warna biru tulisan import copy. Ada background color. Ini background color itu untuk warna kontainernya jadi rubah ke biru. Nah, ada color. Color itu untuk warna teksnya jadi putih. Text align right itu untuk mengatur teksnya supaya berada di sebelah kanan. Kemudian ada padding udah dijelasin tadi ya. Kemudian ada line height, itu untuk mengatur jarak antara baris teks. Ini import ke copy-nya. Kemudian ada header 1. Heading 1. Itu untuk mengatur teks impornya. Ada margin, font size. Nah,
untuk font size-nya itu, font size itu untuk mengatur ukuran huruf impornya. Kemudian ada font weight itu untuk mengatur tebal teksnya. Kemudian ada center space itu untuk mengatur spasi antara huruf. Jadi I dan N dan F dan O dan R gitu. Untuk space ininya. Kemudian ada hidden paragraph, ada margin, font size, font weight, letter space, udah dijelasin tadi, sama seperti heading 1. Kemudian ada bagian main, ada padding. Padding itu untuk mengatur ruang di dalam bagian utamanya. Dan ada menu section. Menu section ada isinya margin button itu untuk mengatur jarak antara bagian menu. Suara menunya diatur. Kemudian ada menu header. Ada menu heading 2. Ada font size, font weight, margin button. Nah, margin button udah dijelasin tadi. Ada line height juga udah dijelasin tadi. Kemudian ada menu container. Di sini ada display flag. Apa sih display flag itu? Display flag itu untuk membuat tata letaknya sejajar atau fleksibel gitu. Bisa di mana aja. Menyesuaikan. Kemudian ada justify content space between itu untuk mengatur elemen diberi jarak merata. Ada align text, align items. Kemudian ada gap. Gap itu untuk mengatur jarak antara kolomnya, jarak antara kontainernya. Kemudian ada flag wrap. Itu untuk supaya barisnya turun saat layarnya kecil. Kemudian ada menu links. Ada flag, ada main weight, display, flag direction, gap, udah dijelasin tadi juga. Kemudian ada menu item juga sudah dijelaskan tadi. Kemudian ada kelas menu item small itu untuk mengatur yang ini hot ice-nya. Kalau yang menu item itu untuk mengatur ini americano, latte, cappuccino, dan lain sebagainya. Nih, margin left. Margin left itu untuk mengatur jarak antara teks utama dan teks kecil. Teks utama, teks kecil. Kemudian ada menu item input. Itu untuk mengatur yang ini, kotak-kotak. Inputan. Kemudian di sini isinya ada kursor, pointer. Itu ketika kursornya berada di kotak inputan, nanti bakalan berubah jadi tangan. Kemudian ada menu item, juga sudah dijelaskan tadi. Kemudian ada menu item left, juga sudah dijelaskan yang tadi. Kemudian ada manual item left small, juga sudah dijelaskan. Kemudian yang dots. Oh ya, yang ini menu item, yang ini menu item sampai bawah sini itu untuk yang menu di bagian manual grab. Oke, untuk ini itu plus dotnya itu untuk mengatur yang titik-titik yang ini. Di dalam kelas.
dot itu ada flag grow. Flag grow itu untuk mengisi ruang yang kosong. Kemudian ada border button itu untuk garis titik-titiknya di tengah dan warnanya itu warna abu. Kemudian ada transform. Itu untuk titik-titiknya supaya agak sedikit naik supaya sejajar dengan teks. Kemudian ada menu bagian gambar ini, yang gambar-gambar kopinya. Aturnya di sini. Nah, weight itu untuk mengatur lebar gambarnya, dan ini itu untuk mengatur tinggi dari gambarnya. Dan auto itu untuk menyesuaikan tinggi gambarnya. Ini kemudian ada menu image paragraf. Ada kelas menu image left, yang ini bagian karamel macchiato sama totalnya. Text transform itu untuk hurufnya menjadi kapital, supaya hurufnya menjadi kapital. Dan text align right itu untuk teksnya supaya berada di kanan atau rata kanan. Kemudian ada full brow copy. Ini untuk mengatur teksturnya. Bisa dilihat karena sudah dijelaskan. Berarti yang kali. Kemudian ada kelas tombol button atau center button. Nah, di sini ada text align-nya jadi center supaya di tengah. Marginnya top 40 px, padding button. Kemudian ada button pesan untuk mengatur tulisan pesannya, teks pesannya. Kemudian ada button pesan hover. Nah, button pesan hover itu untuk mengatur ketika kursornya mengarah ke buttonnya itu, maka akan berubah menjadi biru tua. Nah, ini kan biru muda ya. Ketika kursornya diarahkan ke button pesan, maka akan berubah ke biru. Oke, lanjut ke bagian JavaScript-nya. Jadi, JavaScript itu untuk mengatur di bagian pesan. Nah, ini kan belum ada menu-menu yang dicentang ya. Nah, coba kita klik button pesannya. Nah, di sini kan akan muncul teks silahkan pilih menu satu item untuk dipesan. Nah, untuk mengatur teks tersebut, kita mengaturnya di bagian JavaScript. Dan semisalkan kita udah memilih menunya juga, bakal muncul teks seperti ini. Ada list menunya sama totalnya. Itu juga diaturnya di bagian JavaScript. Di sini kita panggil function proses pesanan. Proses pesanan yang ada di on-click button pesanan. Kemudian ada cons checkbox itu untuk mengambil semua checkbox yang dicentang. Yang ini, yang menu-menu yang sudah dicentang. Kemudian ada conditional if, itu jika belum memilih apapun, nantinya bakal muncul teks pilih minimal satu item untuk dipesan. Nah, kayak yang tadi ya, ini kan belum ada yang dicetak. Nah, nanti bakal muncul teks seperti ini.
Kemudian ada let pesan, let total. Itu untuk eh, menyimpan daftar pesan-pesan dan harga ketika sudah dicetak, sudah dipesan kayak ininya, ini. Kemudian ada checkbox for each, itu untuk mengulangi semua checkbox yang dicentang. Dan ini codes nama itu untuk yang di bagian nama itemnya, nama menunya, dan cons harga itu yang di bagian harga menunya. Kemudian ada perhitungannya di bagian ini. Pesan dan total. Tambahkan ke daftar pesan ini, terus tambahkan ke total. Kemudian setelah sudah dihitung, maka akan muncul totalnya. Ini buat pengairan totalnya. Sekian penjelasan dari aku. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan jikalau teman-teman punya masukan, juga bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih.